Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca. Tembe mburine bakal sangsara. Tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke. Kafire dewe dak dikatekke yen isih kotor ati akale. Yen isih kotor ati akale. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya. Iri lan meri wagusun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyanaf rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Insan Al-Kamil karya Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Kita akan mengambil beberapa poin yang penting ya dalam kitab ini. Nampaknya tidak mungkin kalau kita membaca teks per teks ya,
karena akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dari beberapa keterangan yang ada di dalam kitab ini, kita akan kutip beberapa makalah yang penting yang bisa dijadikan sebagai dasar kita dalam memahami kitab Al-Insan Al-Kamil ini, supaya kita tidak salah dalam memahami ajaran yang disampaikan oleh Al-Jili. Setelah kemarin beliau menyampaikan muqaddimah, ya, basmalah, hamdalah, sholawat, syahadat, ya, sampai amma ba'du. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, penjelasan Al-Jili. Wa kuntu qad asastu al-kitab alal kasfi as-sorih. Nah, ini yang harus dipahami. Wa kuntu, dan aku ada, qad asastu, sungguh aku telah membuat pondasi, ya, atau dasar, al-kitaba, pada kitab ini, alal kasfi, ya, atas jalan kasaf. Maka perlu dipahami, ketika di dalam kitab ini nanti ada penafsiran terhadap ayat-ayat, ya, itu harus dipahami bahwa corak penafsiran dalam kitab ini terkait ayat-ayat itu corak isyari, tafsir isyari, ya. Apa yang disebut tafsir isyari? Ya, tafsir isyari itu tafsirnya para sufi yang ahli muhakkikin, yang ahli hakikat. Itu disebut tafsir isyari. Kalau tafsir yang coraknya falsafi, ya, itu menggunakan pendekatan rasional, ya, akal. Tapi kalau kasfi ini dari dasar pemikiran yang filosofis, tapi ada zauq yang bersumber dari kedalaman hati. Jadi kalau falsafi hanya mengandalkan akal, tapi kalau kasfi ini menggunakan akal juga menggunakan kejernihan hati. Ya, nah, ini yang disebut dengan tafsir isyari. Maka corak tafsir isyari seperti tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, termasuk nanti ketika Syekh Al-Jili menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan penafsiran yang coraknya adalah isyari. Gitu. Sebab di awal ini Syekh Abdul Karim Al-Jili sudah menjelaskan bahwa qad asastu al-kitab alat kasfi as-sorih, yaitu atas dasar kasaf as-sorihi, yang terang, yang jelas. Gitu. Nah, kemudian wa ayyatu masailahu, dan aku memperkuat masailahu, persoalan-persoalan atau masalah-masalah, ya, di dalam kitab ini, bil khobari as-sahih, dengan hadis-hadis yang sahih. Gitu. Ya, sekali lagi ini yang harus dipahami, bahwa Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam mengarang kitab Al-Insan Al-Kamil ini didasari dengan kasaf. Kasaf yang sorih. Apa makna kasaf? Kasaf itu yaitu tersingkapnya seseorang, ya, dalam memahami ilmu-ilmu dengan mendapatkan pencerahan rohani.
Itu sehingga penjelasannya itu bisa menyingkap yang hakiki, itu disebut kasaf. Ya. Nah, selain itu Syekh Abdul Karim juga menjelaskan, sekalipun basicnya adalah kasaf, tapi beliau memperkuat dalil-dalil terkait dengan persoalan dalam kitab ini dengan hadis-hadis yang sahih gitu. Jadi artinya kitab ini termasuk kitab muktabar. Apa definisi muktabar? Muktabar itu kitab yang memiliki rujukan yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu disebut muktabar. Maka jelaslah ketika membaca muqaddimah ini, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Jili termasuk penafsiran terhadap ayat-ayat itu didasari dengan kasyaf dan juga diperkuat dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Kemudian wasamaituhu, dan aku memberi nama al-insan al-kamil. Ya, jadi al-insan manusia, al-kamil sifatnya manusia yang sempurna. Yang dimaksud insan al-kamil adalah manusia yang paripurna. Secara fisik wujudnya adalah manusia secara fisik. Namun demikian dari aspek rohani, manusia ini bisa menggali potensi rohaninya. Jadi manusia yang masuk insan kamil adalah manusia yang bisa menggali potensi spiritual yang ada di dalam dirinya. Sebab setiap manusia sebelum turun di muka bumi ini, ya, sudah merasakan pencerahan ilahi, ya, ketika dikhitab oleh Allah, alastu birabbikum bala, ya, qalu bala syahidna, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini sebagai ungkapan kemakrifahan semua ruh pada saat di alam arwah. Inilah yang disebut bahwa setiap manusia memiliki basic spiritual. Karena itu ketika posisi kita sudah di dunia, ya, maka kita berikhtiar bagaimana kita bisa berproses, ya, yang saat ini mungkin dalam kondisi terhijab, ya, akal kita terhijab, hati kita juga tertutup, maka tugas seorang salik bagaimana membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan juga membersihkan akal pikiran kita supaya bisa menerima pencerahan-pencerahan ilmu-ilmu hakikat dari penjelasan Syekh Abdul Karim Al-Jili ini. Jadi memang, ya, harus dipahami, memang tidak semua orang itu bisa menerima, memahami kitab Al-Insan Kamil, ya. Kadang ada orang yang merasa, itu kan kitab berat gitu. Itu kan kitabnya ya orang-orang khusus. Atau ada yang menyatakan mengaji kitab itu bisa gila, bisa edan misalkan. Nah, tentu ini asumsi-asumsi yang masih sebatas asumsi, ya, yang orangnya belum pernah melihat bagaimana isi kitab Al-Insan Al-Kamil ini seutuhnya, ya. Jadi Al-Insan Al-Kamil ini, ya, sebagai sebuah konsep sufistik, ya, bahwa manusia memiliki potensi rohani. Karena itu, ya, kita harus berusaha, berikhtiar bagaimana
kita bisa menjadi sosok al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. Secara fisik kita adalah insan basyari, ya. Namun demikian perlu ditingkatkan kualitas spiritualitasnya sehingga bisa menjadi sosok al-insan al-kamil. Soal pencapaian seperti apa hasilnya nanti, yaitu serahkan aja kita kepada Allah. Tugas kita kan hanya belajar dan ngaji. Soal nanti diberikan anugerah kemakrifahan, ya alhamdulillah. Soal nanti diberikan anugerah wusul ilallah, ya alhamdulillah. Tapi paling tidak kita sudah mulai melangkah, ya. Apa ciri-ciri kita sudah melangkah? Ya, kita sudah mulai ada kecintaan terhadap ilmu ini. Sudah muncul mahabbah. Tanpa mahabbah sulit kita untuk bisa mendapatkan pencerahan ilmu yang ada di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil. Hati kita ingkar, nggak mungkin bisa terbuka pemahaman kita. Itu karena itu, kalau hati kita sudah terbuka, bisa seneng kesemsem terhadap ilmu Al-Insan Al-Kamil ini, itu sebagai pertanda bahwa hati kita ya sudah ketarik, ya, kesedot dengan aura ruhani dari kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Nah, kitab Al-Insan Al-Kamil ini apa yang dibahas, yaitu fi ma'rifatil awakhiri, ya, di dalam memahami hal-hal yang paling akhir, wal awaili, dan hal-hal yang paling awal. Jadi artinya yang mengetahui yang akhir dan yang awal itu ya maksudnya mengetahui semesta alam. Yang dimaksud semesta alam ya awail dan awakhir ini punya makna bahwa kita akan mengkaji wujud, baik wujud yang bersifat qadim yaitu awail, ya, dan juga awakhir, dan juga ada wujud yang bersifat hudus gitu. Jadi ada wujud yang bersifat qadim dahulu kala, ada wujud yang bersifat hudus yaitu baru. Manusia itu baru, hudus. Alam semesta itu baru, hudus. Apa yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, semua baru, hudus. Terus mana yang qadim? Yang qadim itu adalah sifat Allah, ya, yang dikenal dalam teori sifat 20 itu dengan istilah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini menunjukkan sifat khususnya Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Seperti kidam yang dahulu kala hanya Allah, baqo yang kekal hanya Allah. Nah, dari judul awakhir awail ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini membahas tentang sifat-sifat Allah yang khususnya, yaitu yang di dalamnya ada baqo, ya, kidam itu terdahulu, ya, la awala, ya, tidak ada yang awal fi awailihi dalam permulaannya, la akhira fi awaikhirihi, dan tidak ada akhir, ya, di dalam pungkasannya. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami bersama, ya, bagaimana pandangan Syekh Al-Jili ini yang harus perlu kita pahami.
Summa altamisu minan nadir fi hadzal kitab ba'da an u'allimahu anni ma wada'tu syai'an fi hadzal kitab illa wa huwa muayyatun bi kitabillah. Ini. Jadi aku tidak meletakkan sesuatu dalam kitab ini. Jadi aku tidak meletakkan, tidak menulis ya sesuatu ajaran di dalam kitab ini illa wa huwa muayyidun bi kitabillah ya, kecuali telah diperkuat dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian tidak ada keraguan sedikit pun kita untuk belajar kitab Al-Insan Al-Kamil. Kalau toh ada orang yang misalkan tidak sejalan menuduh kitab Al-Insan Kamil kitab sesat, ya kita tidak usah ambil pusing. Bisa jadi karena mereka belum paham. Misalkan ada yang menuduh kitab Al-Insan Al-Kamil bukan kitab muktabar, ya jangan diambil pusing. Bisa jadi dia belum pernah membaca kitab ini gitu. Kalau dia bisa mengakses membaca kitab dari kata per kata, maka akan menemukan konstruksi yang utuh bagaimana ajaran kitab Al-Insan Al-Kamil ini. Ya itu. Falya'lam anna dzalika min haitsu mafhumihi la min haitsu muradi. Alladzi wada'tu al-kalam li aslihi falyatawaqqaf anil amal bihi ma'at taslim ila ayyaftakhallahu ta'ala ali bi ma'rifatihi. Jadi ketahuilah ya bahwa dalam memahami kitab ini ya min haitsu mafhumihi, yaitu diambil dari substansi pemahaman. La min haitsu muradi, bukan dari sisi apa yang dikehendaki. Alladzi wada'tul kalam li ajlihi, yang aku meletakkan kalam dari sisi teksnya. Maksudnya dalam memahami ajaran-ajaran dalam kitab ini ya jangan sebatas memahami secara tekstual. Ya, jadi kalimat dalam kitab ini kan tersusun dengan beberapa kata. Nah, jangan terjebak pada sebatas pemahaman teks, tapi galilah substansi mafhumnya yang ada dalam kitab ini. Itu. Falyatawaqqaf anil amal bihi ma'at taslim illa ayyaftakhallahu alaihi bi ma'rifatihi. Ya. Kemudian setelah memahami persoalan substansi dari kitab ini, jadi jangan mengkaji sebatas tekstual. Karena teks dalam kitab ini itu ada ruh, ya, ada substansi, ada makna yang ada di dalamnya. Maka jangan sampai sebatas memahami tekstual. Itu. Contoh misalkan ada orang yang ahli nahwu syaraf membaca teks Arab ini. Mungkin dari kaidah nahwu syaraf dia sudah benar. Tapi untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya, ini qori pembaca itu harus sudah memasuki, sudah jegur di dalam persoalan itu. Ya, contohnya begini. Misalkan ada, ini contoh saja supaya kita paham. Misalkan kita membuat kalimah tentang main bola. Nah,
Kalau kita sebagai pengamat atau orang yang luar yang sedang melihat permainan bola membuat sebuah susunan kalimat, itu tentu akan nampak ya dari sisi bahasa pasti ya, memenuhi sesuai unsur kaidah bahasa. Tapi bagi orang yang sudah menjadi pemain di dalam sepak bola, tentu dia sudah tahu dinamika di dalamnya, pernak-perniknya gitu. Maka ketika orang yang sudah merasakan sebagai pemain, ya, ketika dia menjelaskan satu kata misalkan, itu akan lebih dalam dan lebih bisa menggali makna substansinya dibandingkan hanya sebatas pemerhati bola gitu. Jadi pemerhati bola yang akan melihat gerak-gerik dari aspek luar saja dan mengomentarinya. Nah, sedangkan pemain, nah, ini tahu persoalan detailnya, lika-likunya ketika di tengah lapangan. Nah, ini perumpamaan ini bisa diibaratkan ya, teks yang ada di dalam kitab ini mungkin teksnya sederhana. Orang ahli bahasa bisa memahami. Tapi kalau zuk rasanya belum masuk ke dalam, itu sulit untuk menembus kedalaman maknanya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Jili itu seperti itu. Dan ini nyata ya. Ada sebuah kisah nyata ya. Ada seorang kiai besar. Ya, dia ingin mengkaji kitab Tafsir Al-Jailani. Ya, kitab ini ya termasuk kitab tafsir yang isari. Nah, beliau ini ya ulama yang alim di dalam ilmu nahwu, alim di dalam ilmu fikih. Gitu. Nah, ketika beliau sudah mengumumkan akan ngaji kitab ini, kitab Tafsir Al-Jailani. Nah, pada saat beliau mutohaah itu nggak ketemu maknanya sama sekali. Kalau membaca teks Arabnya dengan kaidah nahwu shorob, beliau bisa, tapi tidak menemukan makna yang terkandung di dalam kitab ini. Bingung beliau. Nah, disitulah beliau baru merasakan bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap ya di atas orang yang berilmu ada yang alim, ada yang lebih ngerti. Artinya bahwa ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Untuk menggali teks secara lahir ya perlu menggunakan kaidah bahasa. Tapi untuk menggali makna batin di dalam teks itu perlu pengalaman dan rasa. Nah, di sini perbedaannya di situ. Maka Syekh Al-Jili menjelaskan ya, jadi fal yatawakkal lebih ma'at taslim ila ya, harus disertai dengan taslim. Taslim itu begini. Misalkan orang yang baru belajar mendengar istilah-istilah yang dimunculkan dalam kitab ini kelihatannya belum paham ya. Ya, tidak usah menafsirkan dulu. Ya sudah, diterima aja dulu, husnudzon aja dulu. Jadi harus disertai dengan taslim. Taslim itu menerima apapun yang disampaikan oleh kitab ini sekalipun belum paham. Pokoknya ya ikut saja dah gitu. Misalkan al-insan al-kamil apa itu? Yes. Nggak usah dipikir pusing. Ya sudah, diikutin saja dulu. Harus ada taslim. Nah, setelah taslim ila ayyaftaha, hingga Allah membuka, ila ayyaftaha, hingga hendak membuka siapa Allahu, Allah Ta'ala Maha Tinggi, alaihi, atas orang tersebut, bimakrifati, dengan mengenal Allah. Gitu. Jadi ya tunggu sampai Allah membuka
pemahaman yang substansi, sampai Allah membuka pintu-pintu kemakrifahan di dalam ilmu tersebut. Gitu. Jadi ini memang kitab agak unik, itu nggak bisa didekati dengan pendekatan lahiriah murni, nggak bisa. Harus menggunakan upaya batiniah seperti riyadhah, mujahadah, zikir dan lain sebagainya, supaya substansi makna dari teks ini bisa diakses, bisa keluar aliran pencerahan-pencerahan yang ada di dalamnya. Wa yahsulu lahu syahidun dzalika min kitabillah, maka berhasillah lahu baginya syahidun, ya, orang yang menyaksikan dzalika tersebut min kitabillah ta'ala au sunnatan nabi, ya. Setelah dia terbuka pemahamannya dari aspek batin, baru dia merasakan, oh ya, ternyata apa yang dijelaskan dalam kitab ini tidak ada yang menyimpang dari min kitabillah, kitab Allah Al-Quran, ya, au sunnatan nabihi, dan tidak ada yang menyimpang dari sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu setelah menerima, dipahami, kemudian dirasakan, kemudian baru mendapatkan pencerahan-pencerahan. Oh ya, ternyata nggak ada yang bertentangan. Munculnya pemahaman yang bertentangan itu kan disebabkan tadi aspek kurang memahami atau belum dibuka pemahamannya. Tapi kalau sudah dibuka, oh ternyata ini sesuai dengan ayat ini sesuai dengan hadis ini. Maka semua, ya, para ulama-ulama muhaqqiqin, ya, semua adalah orang-orang yang mendasarkan ajarannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa faidatu taslim huna, dan faedah taslim itu ya tunduk, nurut gitu. Misalkan ada sebuah istilah belum paham, ya sudah, ya kalau belum paham ya sudah ikutin aja dulu. Jangan pakai akal untuk protes. Ini apaan ini. Nah, kalau protes pakai akal, ya akhirnya ketutup, nggak mungkin bisa menembus ke dalam makna yang ada di dalamnya. Gitu. Wa tarkul inkar, jadi wa faidatu taslim huna wa tarkul inkar, dan meninggalkan keingkaran. Gitu. Jadi tadi kalau misalkan belum paham, ya sudah diem saja. Taslim ini namanya. Nanti lambat laun ngaji terus sesuai lah kebuka gitu. Tapi jangan sampai muncul ingkar. Itu ajaran apaan itu? Wah, itu sesat. Ini sudah ingkar. Wah, itu ilmu ngawur. Wah, itu ilmu pengaruh dari filsafat Yunani, ngawur lagi, ya. Oh, ini namanya sudah menganalisa, kemudian akhirnya menjadi orang yang ingkar. Apalagi sudah menuduh ini sesat dan bid'ah, ya. Nah, ini sudah ketutup hatinya. Gitu. Jadi ya, pengen paham harus taslim. Yang kedua tarkul inkar, meninggalkan keingkaran. Allah yuharrimal wusul ila ma'rifati dzalik, supaya tidak tertutup, tidak terhijab, tidak terhalangi untuk wusul ila ma'rifati dzalik, ya, untuk wusul sampai pada puncak pemahaman makrifah. Gitu. Jadi tujuan yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Al-Jili, ya, dalam memahami kitab ini jangan ada suudzon, jangan ada keraguan. Kalau belum paham, taslim saja. Nah, yang kedua, jangan ada ingkar. Kalau belum paham, ya tadi diem. Jangan lantas menyimpulkan, wah ini ajaran apaan ini? Wah ini tidak muktabar. Wah ini sesat. Nah, ini berarti sudah muncul
muncul ingkar. Nah kalau ingkar ya nggak bakalan hatinya terbuka untuk memahami kitab ini. Nah karena dua hal tadi ya itu menjadi kunci untuk wusul di dalam memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini. Jadi al-wusul ila ma'rifati dzalik. Fa inna man angkara syai'an, barang siapa yang ingkar sedikit pun min ilmina, dari ilmuku ini kata Syekh Al-Jili, barang siapa yang ingkar terhadap ilmu yang saya ajarkan, hadza ini haruma, maka haram al-wusulu apa wusul. Gitu. Jadi terhijab, haram ini artinya terhijab, tidak bakal wusul ilahi kepada Allah. Madama mungkiron, selama dia menjadi orang yang ingkar. Karena itu kalau orang yang menuduh kitab ini tidak muktabar, cepatlah bertaubat, ya istighfar, kemudian pelan-pelan membaca ya dengan taslim, sehingga keingkarannya tadi menjadi sirna. Maka ketika sudah melakukan itu sebagai pertanda ya akan diberikan pemahaman di dalam memahami kitab ini. Jadi jelas barang siapa ini maqalah Syekh Al-Jili, fa inna man angkaro, barang siapa yang ingkar syai'an sedikit pun min ilmina, dari ilmu kami, yaitu ilmu dalam kitab ini, hadza ini ya haruma, maka bisa dimanakan haruma maka haram, atau haruma maka tertutup, al-wusulu apa wusul, sampai ilahi kepada Allah. Jadi nggak mungkin bisa wusul ilallah, bisa menemukan, mendapatkan pemahaman ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab ini kalau di awalnya ya itu sudah ada ingkar. Ya. Jadi madama mungkiron, selama dia menjadi orang yang ingkar. Wala sabila ila ghairi, dan tidak ada jalan ya kepada selain itu. Jadi tidak ada jalan lagi selain itu. Bal wa yahsha alaihi manusun, bahkan hendaklah takut ya kepadanya apa terhalangnya wusul ila zalika mutlaqan bil ingkar. Ya, sebab keingkaran. Wala tariqa lahu, dan tidak ada jalan lahu baginya ilal iman, kecuali iman, wa taslim, dan taslim. Jadi kuncinya, jadi tidak ada jalan lagi untuk memahami ajaran dalam kitab ini, yaitu dengan didasari dengan iman, percaya dulu, dan taslim. Ya. Kalau soal belum paham ya sudah ikutin saja, lambat laun pasti. Kalau hatinya sudah ada mahabbah, akan dibuka oleh Allah secara bertahap, pelan-pelan. Oh, akhirnya paham, akhirnya terbuka. Oh, begini maksudnya. Oh, ini toh rasanya, gitu ya. Wa'lam, ketahuilah, anna kula ilmin, ya, ketahuilah bahwa setiap ilmu layu ayyidul kitab wa sunnah, ilmu yang tidak diperkuat dengan Alkitab dan Sunnah fahuwa dhulalah. Jadi sudah jelas clear ya, Syekh Al-Jili itu sudah menyampaikan setiap ilmu yang tidak diperkuat dengan kitab dan sunnah adalah sesat. Artinya bahwa kitab ini ya semua didasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Andai belum paham, akalnya diem, taslim ya, sambil riyadhah mujahadah, insya Allah lambat laun akan diberikan anugerah kebuka di dalam memahami kitab ini. Yang perlu dipahami, kitab ini bukan kitab dohir ya, tapi kitab yang ada aspek ruhaninya, aspek batiniahnya. Untuk membuka aspek batiniahnya itu syaratnya tadi harus taslim, harus iman dan taslim, jangan ada keingkaran ya. Saya kira jelas apa yang disampaikan Syekh Al-Jili. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa taslim, dan mudah-mudahan kita diberikan kefutuh di dalam memahami
kitab ini dan bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah.